Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani dari jurusan PGMI kelas 3C dengan NIM 2312486. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat kurikulum, tujuan, manfaat, juga pengembangan kurikulum, dan terakhir telah kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Kata kurikulum berasal dari kata Latin yang berarti perlombaan atau jalur perlombaan. Kata ini berasal dari kata currer yang berarti berlari atau melanjutkan. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin curir yang artinya pelari dan curir yang artinya tempat berlari. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno yang memiliki arti suatu arah yang harus ditempuh pelari mulai start hingga finish. Secara terminologi, kurikulum mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada pengertian kurikulum menurut para ahli, antara lain yaitu yang pertama menurut Dr. Nana Sujana, yaitu kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan. Yang kedua, menurut Harold B. Alberti, kurikulum adalah semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Yang ketiga yaitu menurut Saylor, Alexander, dan Lewis, kurikulum adalah semua upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik dalam belajar. Yang keempat yaitu Profesor Dr. S. Nasution, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu ada tujuan utama kurikulum. Tujuan utama kurikulum yaitu adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Tujuannya itu antara lain yang pertama, tujuan untuk pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasar itu yang menaruh perhatian penting pada aspek kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan juga keterampilan sebagai pondasi utama. Dengan pondasi tersebut, diharapkan peserta didik mampu hidup lebih mandiri serta memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan menengah, yakni untuk mengetahui kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan juga keterampilan guna menjadi bekal bagi kehidupan remaja yang penuh tantangan. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah kejuruan. Bertujuan itu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan begitu, peserta didik siap untuk hidup mandiri di masyarakat dan mampu menjalankan pendidikan jenjang selanjutnya. Ada banyak sekali manfaat-manfaat yang terdapat dari kurikulum ini. Salah satunya yaitu mempersiapkan siswa. Kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan beriman, juga afektif. Yang kedua juga mengukur kemampuan siswa. Kurikulum memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang harus dipelajari siswa sehingga guru dapat
menilai sejauh mana nih siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Terus yang ketiga, membentuk standar pendidikan. Kurikulum juga menyertakan standar pendidikan di Indonesia, sehingga semua daerah memiliki standar pelajar yang sama, jadi sama rata. Yang keempat yaitu membantu siswa mempersiapkan ujian. Kurikulum membantu siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan dipahami, sehingga mereka dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu membantu guru mengajar. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran dan materi yang harus diberikan pada siswa. Selanjutnya yaitu ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan sebagai rangkaian perencanaan demi terwujudnya tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua yaitu ada fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga yaitu ada fungsi diferensiasi. Apa itu fungsi diferensiasi? Fungsi diferensiasi yaitu kurikulum yang merupakan alat pendidikan yang memperhatikan kepada setiap peserta didik yang mana memiliki perbedaan masing-masing pada yang patut untuk dihargai. Selanjutnya ada yang keempat, fungsi persiapan, yaitu sebagai alat pendidikan. Kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik agar dapat menuju jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Kurikulum juga memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya, seperti pemilihan buat IPA atau IPS atau sesuatu yang mematokkan peserta didik tersebut. Yang keenam yaitu ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu kurikulum yang berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Selanjutnya juga ada prinsip-prinsip kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Hamalik sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin dan Amiruddin menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan Sukma Dinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Selanjutnya yaitu ada pengembangan kurikulum. Apa sih pengembangan kurikulum?
Jadi, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum yang dihasilkan nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar atau acuan dalam proses belajar mengajar. Istilah pengembangan ini menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut telah dilakukan. Pengembangan kurikulum juga berarti perubahan dalam peralihan total dari suatu kurikulum ke kurikulum yang lain. Pengembangan kurikulum juga memiliki beberapa karakteristik nih. Salah satunya yaitu kurikulum bersifat dinamis dan dapat dikembangkan atau disempurnakan sesuai dengan tuntunan zaman. Kedua yaitu pengembangan kurikulum. Jadi harus berlandaskan pada pendekatan kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh sekolah yang ingin meningkatkan mutu pendidikannya. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi psikologis seperti kajian tentang perkembangan pendidikan dan bagaimana mereka belajar. Kelima yaitu pengembangan kurikulum dapat dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya yaitu ada model pengembangan kurikulum. Jadi model pengembangan kurikulum yaitu pola atau pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Tidak hanya kurikulum, tapi semua kegiatan pasti memiliki model pengaturan tertentu. Misalnya seperti model pembelajaran, terus model kegiatan, model pariwisata, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya model, pengembangan kurikulum bisa berjalan dengan sistematis dan lebih terarah. Ada macam-macam model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada model Taylor. Model Taylor dikembangkan oleh seorang penulis asal Amerika yaitu Ralph Taylor pada tahun 1940. Model ini termasuk dalam model pengembangan deduktif. Jadi model Taylor ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada analisis tujuan. Analisis tujuan atau objektif. Yang kedua ada pengalaman belajar siswa atau selecting learning experience. Yang ketiga ada mengorganisasikan pengalaman belajar atau organizing learning experience. Yang terakhir atau yang keempat ada evaluasi, yaitu evaluation. Yang ketiga yaitu ada model Rogers, yaitu model itu dikembangkan oleh seorang psikolog asal Amerika yaitu Charles Ransom Rogers. Semasa hidupnya, Rogers pernah mengayam pendidikan di beberapa universitas ternama seperti di Amerika, yaitu Universitas Columbia dan Universitas Wisconsin-Madison. Menurut Rogers, pengembangan kurikulum harus mengacu pada tahap-tahap berikut. Itu yang pertama ada pemilihan target. Yang dilakukan pemilihan target sebagai bagian dari kelompok insentif pada suatu sistem pendidikan. Yang kedua ada pengalaman guru. Terus ada pengembangan kelompok intensif di dalam kelas atau unit pembelajaran. Terus ada melibatkan peran anggota orang tua, dilibatkan untuk membentuk pengalaman insentif di rumah atau di luar sekolah.
model yang terakhir yaitu ada model BCAM. Menurut BCAM, pengembangan kurikulum harus mengacu pada 5 tahapan, yaitu yang pertama ada menentukan cakupan wilayah kurikulum. Yang kedua ada menentukan pihak-pihak ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada organisasi dan prosedur pengembangan. Yang keempat ada implementasi dan penerapan kurikulum, yaitu setelah semua tahapan dilalui, barulah kurikulum itu bisa diterapkan dan harus disertai evaluasi secara berkala. Selanjutnya yaitu ada pendekatan kurikulum. Di sini menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pendekatan adalah proses, metode, atau cara untuk mencapai sesuatu, yaitu yang dikaitkan dengan pengembangan kurikulum yang memiliki arti sebagai suatu proses, metode atau cara yang ditempuh oleh para pengembangan kurikulum untuk menghasilkan suatu kurikulum yang akan dijadikan pedoman pendidikan atau pembelajaran. Adapun model yaitu ada pola, acuan, ragam, dan sesuatu yang akan dihasilkan. Dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum yang berarti merupakan suatu pola atau contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran tersebut. Terdapat beberapa pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah pendekatan yang berfokus pada perkembangan positif manusia, terutama dalam hal potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Pendekatan ini juga menekankan pada pengembangan nilai-nilai dan sikap pribadi yang dikehendaki secara sosial. Yang kedua yaitu ada pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis ini adalah pendekatan yang menggunakan teknologi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Pendidikan ini melibatkan siswa secara langsung dengan teknologi, bukan hanya sekadar menggunakan produk teknologi yang disiapkan oleh guru. Yang ketiga ada pendekatan rekonstruksionalisme, yaitu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata kehidupan yang modern. Lanjut yang keempat yaitu ada pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah, yaitu dari sekolah ataupun para guru. Pendekatan ini juga dikenal dengan istilah pendekatan bottom up. Dalam pendekatan grassroots, pengembangan kurikulum diawali dengan gagasan dan ide-ide guru sebagai tim pengajar. Jadi ada beberapa langkah penyempurnaan kurikulum yang dapat kita lakukan manakala menggunakan pendekatan grassroots ini. Yang pertama yaitu ada menyadari adanya masalah. Kedua, mendapatkan refleksi. Ketiga, mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Keempat, menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Yang keempat adalah mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasinya secara terus-menerus. Yang terakhir yaitu membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan melalui grassroots ini. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengembangan kurikulum. Jadi tahapan pengembangan kurikulum adalah langkah-langkah untuk menghasilkan atau menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, pengorganisasian materi, pengorganisasian pengalaman belajar, dan penggunaan alat evaluasi. Tahapan-tahapan pengembangan kurikulum antara lain yaitu yang pertama ada tahapan perencanaan.
yaitu melibatkan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan kurikulum. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi harus relevan dan tujuan kurikulum dan kebutuhan. Metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa dan materi dipilih. Yang ketiga yaitu ada tahap implementasi, yaitu melibatkan penerapan kurikulum di lapangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan efektif kurikulum. Dan yang terakhir ada tahap revisi, yaitu tahap ini merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum. Revisi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Revisi ini melibatkan perubahan penyesuaian terhadap kurikulum, sedangkan penyempurnaannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum. Jadi di sini ada faktor-faktor yang terdapat dari pengembangan kurikulum, yaitu ada faktor filosofis, faktor psikologis, faktor sosial budaya, politik, pembangunan negara dan perkembangan dunia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu ada perguruan tinggi. Jadi salah satu faktor itu yaitu perguruan tinggi yang mempengaruhi pengembangan kurikulum baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu pendidikan dan ilmu keguruan. Yang kedua yaitu faktor yang berada di masyarakat. Di sini masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum ini memiliki andil karena salah satu kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah dunia usaha. Dengan perkembangan dunia usaha yang ada dalam kehidupan, masyarakat menuntut sekolah bukan hanya mempersiapkan anak untuk hidup, tetapi juga untuk bekerja keras dan berusaha, sehingga secara tidak langsung hal ini mempengaruhi perkembangan kurikulum yang lebih untuk bisa mencetak lulusan yang memiliki daya saing. Terus yang ketiga yaitu ada sistem nilai, yaitu nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena membentuk dasar dari perilaku manusia dan interaksi sosial, baik nilai moral, keagamaan, dan sosial budaya. Toleransi ini maupun kemandirian. Terus dengan nilai-nilai ini dapat membantu membentuk identitas sosial dan moral. Yang keempat yaitu ada psikologis. Terdapat dua bidang psikologis yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangan, dan kedua yaitu psikologi belajar yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum itu adalah proses untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum juga merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan menggunakan prosedur ilmiah. Evaluasi dalam kurikulum juga antara lain itu ada tujuan, isi, strategi pembelajaran, media, evaluasi. Terus evaluasi kurikulum memiliki beberapa manfaat nih. Di antaranya itu sebagai yang pertama, sebagai umpan balik bagi peserta didik. Terus sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Terakhir juga ada membantu guru, kepala sekolah, dan pelaksanaan pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu ada metode telaah kurikulum. Jadi
metode telaah kurikulum adalah proses sistematis untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum. Telaah kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan, efektif, dan berkualitas dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam telaah kurikulum, yaitu yang pertama ada metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu merupakan metode yang paling umum digunakan dalam telaah kurikulum. Metode ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi tentang kurikulum yang ditelaah. Data yang dikumpulkan dapat berupa seperti dokumen kurikulum, hasil observasi, wawancara dengan guru atau siswa, dan data kuantitatif seperti nilai ujian. Tujuan utama metode deskriptif ini adalah untuk menggambarkan kondisi kurikulum yang ditelaah secara akurat dan komprehensif. Yang kedua yaitu ada metode komparatif, yaitu membandingkan kurikulum yang ditelaah dengan kurikulum lain baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu ada metode historis, yang menelusuri perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Metode ini membantu untuk memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Terus yang keempat ada metode analisis isi. Metode analisis isi berfokus pada analisis konten kurikulum. Metode ini menggunakan teknik statistik dan kualitatif untuk menganalisis materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Terus yang kelima, yang terakhir ada metode evaluasi yang berfokus pada penilaian efektif kurikulum. Metode ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti tes, observasi, dan wawancara untuk menilai hasil belajar siswa, kepuasan guru, dan dampak kurikulum terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek telaah kurikulum, yaitu yang merupakan proses penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas pendidikan. Dalam proses ini, beberapa aspek menjadi fokus utama, yaitu yang pertama ada relevansi, validitas, efektivitas, dan efisien. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu relevansi. Relevansi mengacu pada kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntunan dunia kerja. Kurikulum yang relevan akan membantu siswa mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Yang kedua itu ada validitas, yang mengacu pada keakuratan dan ketetapan isi kurikulum dalam mengatur tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada efektivitas, yaitu mengacu pada kemampuan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kurikulum yang efektif akan menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai. Yang terakhir itu ada efisiensi, yang mengacu pada kemampuan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan sumber daya dan optimal. Kurikulum yang efisien akan meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat kurikulum, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan telaah kurikulum adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep dasar kurikulum dan ketentuan-ketentuan dalam kurikulum matematika sekolah menengah. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang wajib ada di setiap institusi pendidikan.
Di sini kurikulum memiliki beberapa tujuan nih, antara lain yang pertama ada mempersiapkan siswa agar menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, beriman, dan afektif. Kedua, membimbing siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada memeratakan pendidikan dalam negara. Yang keempat, memberikan pengetahuan kepada siswa tentang sistem pendidikan yang diterapkan. Kelima, melancarkan proses pendidikan telah kurikulum. Telah kurikulum juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya itu pertama, memahami konsep dasar kurikulum. Kedua, memahami ketentuan-ketentuan dalam kurikulum. Ketiga, membantu guru membuat rencana pembelajaran. Keempat, membantu guru menyusun indikator pencapaian kompetensi. Keempat, membantu guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis. Keenam, membantu guru menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada hubungan telaah kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Jadi di sini telaah kurikulum dan pengembangan kurikulum memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Telaah kurikulum merupakan proses analisis, evaluasi, dan refleksi terhadap kurikulum yang ada, sedangkan pengembangan kurikulum merupakan proses merancang, mengimplementasikan, dan memperbaiki kurikulum. Telaah kurikulum menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum. Hasil dari telaah kurikulum seperti identifikasi kekurangan, kelemahan, dan ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan menjadi input penting dalam proses pengembangan kurikulum. Dengan kata lain, telaah kurikulum membantu kita memahami apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau diubah dalam kurikulum. Di sini ada beberapa contoh hubungan antara telaah kurikulum dan beberapa pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan. Di sini telaah kurikulum membantu mengidentifikasi kebutuhan siswa, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada evaluasi efektivitas. Telaah kurikulum melibatkan evaluasi efektivitas nih dalam kurikulum mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada pengembangan materi pembelajaran. Telaah kurikulum dapat mengidentifikasi materi pembelajaran yang tidak relevan, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat ada pengembangan metode pembelajaran, yaitu telaah kurikulum dapat mengidentifikasi metode pembelajaran yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Informasi ini juga kemudian digunakan untuk membangun metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Mungkin tadi penjelasan sedikit dari saya tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan telaah kurikulum. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.